Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil dari riset penelitian kami mengenai pengaruh kognitif behavior terapi terhadap kecanduan judi online pada remaja. Jadi, hasil riset dari penelitian ini merupakan output dari mata kuliah psikoterapi Islam pada Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan dosen pengampu yaitu Buya Iredovani Reza, MASI. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Adinda Rosita, kemudian ada Jenny Karlina dan Bagas Hadinata. Baiklah, langsung saja pada pemaparan materi yang pertama, yaitu latar belakang masalah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pesatnya perkembangan internet membuat internet sangat mudah diakses oleh berbagai kalangan, mulai dari orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Pesatnya perkembangan internet tersebut membawa banyak dampak positif bagi berbagai aspek kehidupan. Namun, selain memberikan dampak positif, kemajuan internet juga memberikan banyak dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi saat ini adalah kemudahan untuk mengakses perjudian online. Judi online ialah judi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang bisa digunakan untuk mengakses informasi elektronik maupun dokumen elektronik. Fenomena maraknya judi online di kalangan masyarakat ini mulai tersebar luas, bukan hanya pada kalangan orang-orang dewasa, tetapi juga pada kalangan remaja, khususnya remaja laki-laki. Kondisi kemajuan kecanduan judi online berarti penuh bukan hanya oleh pihak orang tua maupun sekolah, tetapi juga bidang keilmuan konseling maupun psikoterapi juga memiliki peran yang sangat penting terhadap permasalahan kecanduan judi online yang dialami oleh remaja. Salah satu terapi yang dapat digunakan dalam penanganan permasalahan cara berpikir yang kurang tepat yang mengakibatkan kepada perilaku tertentu yaitu dengan menggunakan pendekatan kognitif behavior terapi atau CBT yang merupakan suatu pendekatan terapi yang memfokuskan pada proses berpikir dan kaitannya dengan keadaan perilaku, emosi, serta psikologi yang bertujuan untuk mendorong perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku negatif klien ke arah yang positif. Baik, langsung saja pada pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Jenny Karlina. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai metode penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan satu subjek yang berinisial I, seorang laki-laki yang berusia 19 tahun. Nah, subjek ini merupakan seorang remaja yang berstatus sebagai mahasiswa dan berdomisili di Kota Palembang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, karena pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempelajari fenomena secara mendalam dan kontekstual. Metode ini digunakan karena peneliti ingin mengkaji mengenai pengaruh kognitif behavior terapi terhadap kecanduan judi online pada remaja. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer karena berasalnya langsung dari narasumber tersebut, dan sumber data sekundernya didapat dari hasil dokumentasi. Adapun beberapa karakteristik subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: merupakan seorang remaja, laki-laki, dan aktif bermain judi online. Peneliti akan melakukan analisis data di lapangan. Salah satu analisis data di lapangan yang dipakai yaitu analisis dari Miles dan Huberman, yang telah dikutip oleh Sugiono berupa reduksi data, paparan data, penarikan data, kesimpulan, dan verifikasi. Penelitian ini menggunakan teori interaksi sosial yang dikemukakan oleh Max Weber, yang menggambarkan bahwa pelaku judi online disebabkan oleh aktivitas sosial sebagai bentuk proses sosial yang saling berhubungan dengan didasarkan motif tindakan sosial. Next. Nah, berdasarkan hasil penelitian kami yang telah diambil dari data yang tadi, analisis data dari subjek I dengan kognitif behavior terapi, ternyata CBT ini mampu mengubah pola pikir subjek untuk perlahan-lahan lepas dari kegiatan judi online. Nah, CBT ini membukakan pikiran
dan menjadi solusi atas kecanduan dari judi online. Dengan pemikirannya rasional, subjek itu sendiri, hasil observasi, subjek itu seringkali terlihat berkutat dengan handphonenya, dan kegiatan yang dilakukannya itu adalah judi online. Nah, berdasarkan dari hasil Cognitive Behavior Therapy atau CBT, dengan terapi ini, subjek menyadari bahwasannya judi online itu tidak baik untuk diri, uang yang diperoleh pun juga haram. Subjek I mengaku bahwa uang hasil judi itu hanya habis sesaat saja, dan tidak ada hasil, tidak ada keberkahan yang terkandung di dalamnya, serta menjadikan diri akan haus untuk mendapatkan uang dan membutakan hati serta pikiran. Judi online membahayakan tubuh, misalnya uang yang dipakai untuk motor dapat menyebabkan kecelakaan, ungkap subjek I. Mulanya subjek I bermain judi online sejak di bangku SMA. Itu penyebabnya karena terpengaruh teman sebaya dan tergiur karena hasilnya itu memuaskan. Mula-mulanya itu dimulai dari judi biasa hingga perkembangan zaman, perkembangan teknologi, hingga munculnya judi online, dan jadinya subjek ini ikut juga bermain judi online sampai saat ini dari SMA. Namun subjek ini saat ini sudah menjadi mahasiswa di salah satu universitas di Palembang, dan diketahui juga berada di semester hampir akhir. Next. Nah, adapun beberapa macam-macam judi yang seringkali dimainkan pada remaja termasuk subjek I tadi. Yang pertama itu judi bola online. Judi bola online ini tuh jenisnya seperti taruhan antara kelompok bola dan ada dua nih, ada dua kelompok bola. Kita itu taruhan mana yang menang. Nah, yang menang itu akan memenangkan judi bola juga tersebut. Nah, tapi judi bola online ini secara online. Kegiatan ini taruhan antar kelompok bola, mana yang memenangkan pertandingan. Para penjudi menebak dan memilih klub bola yang diyakini akan menang, dan lawannya melakukan hal yang sama. Jika klub bola yang dipilih rekan judinya, maka dirinya akan menang. Jika kawannya itu memilih klub bola yang menang, maka dirinya itu harus membayar uang sesuai perjanjian di awal kepada partner judinya. Nah, subjek ini juga memainkan judi jenis ini saat masa pertandingan sepak bola. Yang kedua itu judi online dengan situs online. Seperti yang kita ketahui dengan perkembangan zaman yang sangat pesat saat ini, judi online dengan situs online ini bervariasi ragam bentuknya. Meskipun sama-sama online, tapi bervariasi situsnya. Ada banyak. Nah, judi online ini sistemnya itu menggunakan chips atau kredit yang harus top up menggunakan uang dari dompet elektronik. Nah, dengan situs ini subjek I juga memainkannya dan mengakui bahwasannya judi online ini yang menggunakan situs itu paling mudah untuk dimainkan karena hanya melakukan deposit saja, serta kalau menang sudah ditarik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Jenny atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Bagas. Kepada Bagas, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Untuk selanjutnya adalah setelah diberi terapi subjek 1 menyadari perilaku buruknya dan perlahan ingin berhenti total dengan mengurangi frekuensi waktu bermain. Pola pikir subjek 1 sudah tersadarkan mengenai dampak buruk judi online. Subjek 1 memiliki keinginan dan tekad untuk berhenti total, mengingat banyak dampak negatif yang membahayakan diri beserta lingkungan sekitarnya. Penelitian menyarankan kepada subjek 1 untuk melakukan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk berhenti bermain judi online. Yang pertama adalah niat dari hati untuk berhenti. Diucapkan dari hati dan diterapkan oleh perbuatan. Niat yang kokoh akan menjadi fondasi awal untuk menghilangkan kebiasaan judi online. Berjanji atas dasar demi kebaikan diri sendiri. Lalu kemudian yang bisa dilakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Tuhan, bertaubat, dan menyesali perbuatan. Dengan hal ini, kita senantiasa bisa beribadah dan menjauhi segala sesuatu yang buruk, termasuk judi online itu sendiri. Di dalam Islam, beribadah kepada Tuhan ialah sholat. Sholat merupakan ibadah wajib
yang dapat mencegah perilaku keji dan mungkar. Sedangkan saat berpuasa, kita dapat menahan nafsu, keinginan buruk, dan berzikir menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang beragam dan penuh makna. Selalu istighfar saat ada pikiran dan rencana buruk ingin bermain judi online. Lalu bisa juga dilakukan dengan mengaji, dapat menjadikan diri sebagai kegiatan yang bermanfaat, mengandung berkah dan pahala untuk bekal di akhirat. Dilanjutkan dengan memblokir akses judi online, dengan memblokir situs beserta hal-hal yang mempengaruhi seperti akun sosial media dan iklan mengenai judi online. Lalu selanjutnya yang bisa dilakukan menjauhi teman dan lingkungan sesama penjudi dan beralih ke pergaulan yang positif. Menjauhi teman dan lingkungan sesama penjudi, jika kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan mendapatkan wanginya. Begitupun jika seorang penjudi, kita akan terikat menjadi penjudi. Pertemanan positif membantu untuk menghilangkan kebiasaan buruk judi online. Ini karena biasanya remaja yang bermain judi online mulanya karena terpengaruh teman dan lingkungan sekitar. Dapat berganti dengan berkumpul dan bersosialisasi mengikuti komunitas kepemudaan yang penuh dengan makna kebaikan seperti remaja masjid atau menjadi relawan kebaikan. Lalu mengalihkan kebiasaan judi online dengan fokus menjalani kuliah. Mengingat subjek 1 berada pada semester rawan karena sedang masa sulit-sulitnya, dengan melakukan kegiatan positif dapat perlahan melepas kecanduan judi online, seperti menyibukkan diri dengan mengerjakan tugas-tugas dalam perkuliahan. Karena tugas di perkuliahan ini beragam, setiap tugas memiliki pengaruh dalam pembelajaran serta proses kehidupan. Dapat juga bermanfaat bagi sekitar, mengembangkan dan mencari skill baru dalam bangku kuliah. Itu perlu dilakukan untuk menunjang proses perkembangan diri yang menjadi lebih baik. Lalu yang terakhir yang bisa dilakukan adalah meditasi dan olahraga. Selain itu, meditasi dan olahraga juga dapat membantu untuk menghilangkan kebiasaan judi online. Karena merupakan kegiatan positif yang menyehatkan tubuh, menghilangkan diri dari stres, dan jika rutin, insya Allah mampu melepas diri dari judi online. Seseorang yang kecanduan judi online rentan mengalami stres apabila jika tidak menang. Selain itu, jika ada uang, langsung disalahgunakan meskipun memang akan tetap memiliki dampak negatif yang beragam, antara lain yaitu kecanduan karena dirinya merasa untung, padahal hal tersebut menjadi awal kerugian serta kehancuran pada hidupnya dan dirinya. Kemudian di dalam Islam judi online merupakan kegiatan yang haram untuk dilakukan pengikutnya, dikarenakan judi online mengandung dampak negatif yang banyak dan beragam. Yang di antara lain adalah yang pertama mengganggu ketenangan jiwa. Seseorang yang bermain judi online akan selalu mengingat dan selalu mencoba tidak peduli tentang menang ataupun kalah. Jiwanya terganggu dan dihantui dengan kegiatan negatif yang dapat menjerumuskan kepada kegiatan negatif lainnya, seperti minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Seringkali seseorang terjerumus pada aktivitas judi online akan meninggalkan ibadah wajib dan menyepelekan agama. Lalu kemudian senantiasa kurang akan rezeki yang halal. Senantiasa kurang akan rezeki yang halal karena merasa bermain judi dapat memperoleh uang yang banyak tanpa harus bekerja keras. Namun uang yang tidak baik yang digunakan untuk tubuh akan menjadi dampak yang tidak baik pula. Lalu selanjutnya adalah menimbulkan banyak masalah baru. Seseorang yang terbiasa bermain judi online jika sudah terlalu kecanduan, maka dirinya akan menciptakan masalah-masalah baru karena judi online merupakan pintu masuk dari masalah-masalah lain. Banyak hidup seseorang yang mengalami perubahan drastis menjadi terpuruk karena judi online. Lalu dapat memutuskan tali silaturahmi. Silaturahmi dalam Islam merupakan sebagai pintu masuknya rezeki dan memanjangkan umur. Namun jika seseorang pecandu judi online saat dirinya hendak memaksa seseorang untuk dapat meminjamkan uang kepadanya untuk bermain judi, otomatis seseorang tersebut menolak jika tahu tujuannya dan akan menjauhi dirinya. Penjudi yang sudah kecanduan parah memiliki emosional yang buruk, apalagi yang memaksa dan tidak bisa jika tidak berjudi satu hari saja. Memiliki banyak cara negatif seperti mencuri, dan hal ini dapat merusak silaturahmi serta membuat gaduh di lingkungan sekitar. Lalu kemudian terjerumus pada hutang riba.
terjerumus pada hutang riba, contohnya seperti pinjol yang memiliki bunga yang sangat besar karena terpaksa akhirnya keterusan hingga menjadi terlilit hutang. Jika pelakunya remaja, yang menjadi dampak ialah orang tuanya sendiri. Lalu yang terakhir adalah berdosa. Sesuatu hal yang haram di dalam Islam, jika umatnya melakukan maka akan mendapatkan dosa. Dosa di dunia akan dibalaskan siksa di alam kubur atau akhirat kelak. Sebagai makhluk ciptaan Allah, marilah bersama kita untuk menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Bagas atas penyampaian materinya. Demikianlah materi artikel yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Universitas PGRI Palembang, yaitu Saudari Santi Amelia dan Nur Laila Oktarina, yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan artikel ini. Kami berharap artikel ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat topik yang sama. Pada penelitian selanjutnya, kami harap penelitian dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu subjek untuk mendapatkan data yang lebih bervariasi dan hasil yang lebih akurat. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi penelitian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.